Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Saya membaca kisah menarik mengenai orang yang berenang di pinggir pantai di laut bebas di kota Panama City. Dan 4 orang rupanya terbawa arus besar sehingga mereka terseret jauh masuk ke dalam laut. Ketika pertamanya hanya 1, tetapi kemudian ibunya lihat anak saya terbawa arus karena dia teriak-teriak minta tolong. Tanpa pikir panjang ibunya masuk ke air dan lari mendekati anak itu. Ternyata ibunya juga terbawa arus. 2 terbawa arus, anak yang lain lihat nyemplung lagi saudara. Sampai satu keluarga 4 orang. Semua ada di laut. Sayangnya ibunya tidak bisa berenang. Ketika melihat seperti itu saudara, ada orang-orang teriak-teriak. Ada seorang bapak bernama Simon. Kemudian lari masuk ke dalam. Dan kemudian istrinya lihat begitu. Kayaknya nggak mungkin 1 orang selamatkan 4. Mereka masih ada, tidak terlalu jauh. Lalu sang istri bernama Jessica teriak-teriak kepada orang-orang yang ada di sekelilingnya. Mereka kemudian membuat rantai manusia, artinya saling berpegangan tangan dan mereka masuk ke dalam air saudara. Singkat cerita 4 orang ini akhirnya bisa diselamatkan. Satu kisah yang nyata yang baru saja terjadi pada tahun ini. Saya melihat 4 orang bisa diselamatkan. Kenapa? Karena ada orang peduli orang lain. Amin Bapak Ibu. Kalau kita cuma pikir, loh kasihannya, loh. Banyak begitu kalau di Indonesia. Cuma bisa nunjuk, loh kasihan. Bahasa kita, saknoe, loh hilang, loh mamai juga. Cepet. HP ini mana? Video. Ini. Orang lain mau nolong, orang lain cuma video. Kerjanya cuma video. Terus sampai selesai supaya bisa diupload. Lalu kemudian dia mendapat like yang banyak, viewer yang banyak. Karena lihat videonya. Tapi puji Tuhan bahwa 80 orang ini tidak kenal satu dengan yang lain. Dan 4 yang tenggelam bukan juga keluarga, bukan famili, bukan siapa-siapa. 80 orang ini meresikokan diri untuk menyelamatkan 4 orang tersebut. Sebuah kepedulian yang baik. Hidup ini kalau saling peduli, hidup jadi tambah manis Bapak Ibu. Kalau kita bisa peduli satu dengan yang lain, hidup itu jadi tambah baik. Amin. Kalau kita bisa menunjukkan kepedulian kita satu dengan yang lain, itu akan sangat-sangat indah. Di dunia ini semakin banyak manusia tidak peduli dengan yang lain. Apalagi semakin sibuk hidup ini. Apalagi semakin sulit cari uang. Apalagi semakin sulit menghadapi kompetitor. Kita rasanya tidak punya waktu mikirin yang lain. Kecuali diri kita sendiri. Dan jangan-jangan kita ke gereja, nyanyi, semangat. Pertanyaan saya satu, tadi nyanyinya buat siapa itu semua kita? Apakah benar buat Tuhan? Atau jangan-jangan kita nyanyi buat diri sendiri? Karena lagunya enak. Aku nyanyi, terus nyanyi. Kata-katanya sih buat Tuhan. Tapi jangan sampai nyanyinya buat diri kita. Tapi harus tetap buat Tuhan. Hari ini saya ingin bicara mengenai the caring heart. Hati yang peduli Bapak Ibu. Bahwa sebagai umat Kristiani kita harus melatih diri. Tambah hari menjadi orang bisa peduli. Karena Yesus mengajarkan kekristenan itu adalah peduli.
Karena Allah peduli pada kita manusia yang jatuh dalam dosa, Allah kirim Yesus. Betul? Allah peduli. Allah peduli untuk menyelamatkan. Yesus turun ke dalam dunia, naik atas kayu salib karena dia peduli hidup saudara dan saya. Roh Kudus datang dan turun atas saudara dan saya karena dia peduli untuk memperlengkapi hidup saudara dan saya. Di dunia ini peduli itu penting. Bilang sama sebelah, peduli itu penting. Amin. Suami belajar mempedulikan kebutuhan istri, istri belajar peduli pada suami, orang tua kepada anak, anak pada orang tua. Hidup dalam pertemanan, hidup dalam pelayanan, hidup dalam dunia bisnis, peduli. Peduli itu penting Bapak Ibu. Dan saya ingin bawa kita melihat kebenaran firman Tuhan di dalam 1 Raja-Raja 17. 1 Raja-Raja 17 kita akan belajar apa yang Allah maksudkan dengan peduli. 1 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai ayat yang ke-12 mengajarkan bahwa kita harus punya kepedulian terhadap orang-orang yang sederhana. Kita harus belajar peduli pada orang-orang sederhana. Amin Bapak Ibu. Susah aminnya. Kita peduli sama bintang film. Kita itu gampang peduli sama atlet top, betul? Kita peduli sama orang sukses, kita peduli sama orang kaya, kita peduli sama mereka yang berkuasa. Tapi saya ingin saudara kita lihat firman. Firman mengajarkan biarlah kita peduli pada orang-orang sederhana. Sulit atau sulit? Sulit. Betul? Mari baca. 1 Raja-Raja 17, 7 sampai 12. Kisah mengenai Elia ini. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku, dan setelah kami makannya maka kami akan mati. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih, inilah kisah Elia dan janda miskin di Sarfat yang punya seorang anak perempuan. Elia ini biasanya kumpulannya ketemu raja, menghadap Raja Ahab, kan begitu. Elia ini adalah orang yang bisa menghadap pembesar. Tapi kali ini dia diutus kepada seorang janda miskin. Kalau saudara jadi Elia, berangkat enggak? Tapi itulah Elia, janda miskin. Dia diutus untuk supaya bukan hanya dikasih makan oleh janda, tapi supaya dia melakukan firman Tuhan, memberkati janda itu. Karena ada mujizat mau keluar dari dia untuk janda itu, datang dari Tuhan. Inilah indahnya. Elia seorang nabi besar, tapi punya peduli pada orang kecil, orang sederhana. Bapak Ibu, terkadang Allah mengirim kita kepada orang-orang sederhana untuk menguji kerendahan hati kita.
Betul nggak? Elia bisa bilang begini, Tuhan, kurang manusia kah? Kirim aku ke Sarfat, lalu aku dikasih makan oleh janda miskin. Yang benar aja. Aku ini kan hamba besar, hamba Tuhan besar, nabi yang besar. Kok makan, dikasih makan oleh seorang janda miskin. Saking miskinnya hanya punya tepung 1 genggam, minyak beberapa tetes untuk sekali makan dan mati kelaparan. Tapi disitulah Elia diuji kerendahan hatinya. Dia diuji ketaatannya, mau nggak taat dengar suara Tuhan. Yang kadang-kadang suara Tuhan itu kayaknya begitu sepele dan kata-kata Tuhan itu kok kayak nggak masuk akal. Bukannya diutus kepada pembesar-pembesar, diutus pada seorang janda. Miskin lagi. Kerendahan hatinya diuji. Jangan-jangan Tuhan uji saudara hari-hari ini. Ketemu orang-orang yang dalam tanda kutip boten-boten. Ketemu orang-orang yang sederhana. Ketemu orang-orang yang berbeda kelasnya dengan saudara. Hati-hati. Jangan sampai dalam hidup saudara engkau luput dari testing Allah. Jangan sampai gagal. Terkadang Allah mengirim kita pada orang sederhana untuk menguji akan kasih kita. Amin Bapak Ibu. Kadang-kadang begitu. Untuk menguji kasih kita. Beberapa waktu yang lalu ini saya membaca kisah. Kisah mengenai sebuah gereja yang terjadi pergantian pendeta di luar negeri ini. Kalau nggak Amerika, di Inggris. Jadi pergantian pendeta, lalu pada hari Minggu datang seorang gembel. Pakaiannya itu gembel banget. Bau. Lalu dia datang nyelonong aja. Duduk di depan. Lalu oleh petugas gereja dia digiring ke belakang. Yang depan tempat orang terhormat. Dia gembel kayak gitu, bau gitu, disuruh duduk belakang. Dia ikut. Untungnya orang ini gak marah, dia ikut duduk belakang. Nyanyi, doa, ikut. Sampai pada waktu firman Tuhan, lalu pengurus gereja satu orang naik ke atas mimbar dan berkata, hari ini kita akan memperkenalkan pendeta baru kita. Lalu disebut namanya. Saya lupa, disebut namanya. Dan orang gembel ini berjalan maju ke depan. Dan semua orang kaget. Ternyata dia sedang menguji. Jemaatnya itu peduli enggak sama orang kecil. Pendetanya yang gembel itu berdiri. Sudah pakai baju baik. Dia udah lari dan ganti. Orang tidak tahu. Menyelinap ganti. Waktu dia naik, dia bilang, masih ingat tadi ada orang gembel duduk di depan. Lalu disuruh duduk di belakang. Tahukah saudara, itulah saya. Kaget semua. Pendeta barunya digituin. Ampun Pak Pendeta. Berapa banyak kali dalam hidup kita bisa lakukan seperti itu. Jangan-jangan malaikat itu pura-pura gembel di perempatan jalan untuk menguji hati saudara. Saudara buka kaca kasih uang atau saudara maki dia. Hati-hati. Hati-hati. Jangan-jangan malaikat itu diutus Tuhan jadi gembel. Minta uang di depan pintu pagar saudara. Hati-hati. Lalu kemudian saudara, apa kata-kata saudara kepadanya? Hati-hati.
Dari dulu sampai sekarang saya itu paling takut. Karena saya memang waktu remaja pernah baca. Ada pendeta tulis di buku bahwa Tuhan bisa kirim malaikat bentuknya gembel untuk menguji kita. Jangan sampai kita itu nolak. Betul. Makanya kalau makan ayam goreng, ditawari kompiang, cakwe, kokis, itu aja ditawar sak murah-murahe. Udah orang kerja sampai jam 10 malam. Udah. Nggak butuh pun kalau bisa ada uang kecil beli. Nggak usah tawar. Berapa satu? 15.000, 3.000. Sorga mencatat itu kata-kata saudara. Hati-hati Bapak Ibu. Terkadang dia kirim untuk menguji kasih saudara dan saya. Seberapa peduli kita pada orang sederhana, seberapa peduli kita pada orang bawah. Karena gampang untuk kita melayani mereka yang sama dengan kita atau mereka yang ada di atas kita. Betul nggak Bapak Ibu? Gampang ya. Kalau diundang orang kaya pergi pesta, susah kan ngasihnya? Mau kasih kado? Teman saudara kaya ngundang makan, bingung kan mau kasih kado? Tapi kalau orang biasa yang ngundang, bingung? Enggak bingung. Betul. Kayak nggak tahu aja. Iya kan? Terkadang Allah mengirim kita kepada orang sederhana untuk menguji hati pelayanan kita. Maukah kita melayani orang ini? Ini tantangan kita semua. Tantangan kita semua. Kita harus hati-hati. Kalau saudara melihat itu di dalam Matius pasal yang ke-25, saudara tahu. Yesus bilang, waktu aku telanjang, engkau kasih aku makan. Aku di penjara, engkau datangin aku. Aku kedinginan, kasih pakaian selimut. Lapar, engkau kasih aku makan. Kapan sih Tuhan? Enggak pernah ketemu yang gituan. Waktu engkau memberikan itu kepada orang-orang yang hina ini, engkau melakukannya untuk aku. Ini yang kita harus hati-hati. Saya membaca satu kisah menarik mengenai seorang kontraktor yang mengurusi akan mesin-mesin ATM di sebuah bank namanya Bank of America di Corpus Christi. Jadi waktu dia itu ada di ruang, jadi ATM itu di depan, dia masuk ruang yang di belakangnya untuk servis semua dari belakang. Dia ada di dalam ruang ATM yang di belakang. Saudara kan di depan mesin ATM, dia di balik dinding. Satu ruangan besar, ATM semua. Dia sedang perbaiki sesuatu di dalam, pintunya kejebret tutup. Jeret. Dan itu pintu besi. Pintu besi. Nggak bisa teriak. Nggak tembus suaranya. Dan yang paling repot, kuncinya dari luar. Nggak bisa buka. Bingung dia. Lalu saudara tahu apa yang terjadi? Dia cari HP-nya. Ketinggalan di mobil. Dah. Air minum gak ada. Makan gak ada. Teriak tidak ada orang bisa tolong. Itu pintu tebal. Tidak ada orang bisa dengar dia. Karena itu ruang steril. Ruang ATM. Gak main-main. Betul Bapak Ibu? Yang ada waktu dia cari bolpen dan kertas. Dia dapat ide, dia nulis di ballpoint dan di kertas kecil. Tolong saya kejebak di belakang mesin saudara ini. Panggilkan bos saya sekarang. Saudara kalau di ATM itu kalau habis ambil uang, transfer uang, keluar kertasnya enggak? Keluar kan? Dia masukkan dari belakang sana. Jadi waktu ada orang ambil ATM, dia ikut nunut, kertasnya dikeluarin. Waktu orang baca ini, pikirannya macam-macam. Ini jangan-jangan prank. Ada video tersembunyi di mana orang sedang bikin video. Masa bisa keluar dari tempat keluar risitnya
Ini keluar kertas, tolong saya kejebak di belakang saudara, belakang ATM ini, tolong panggilkan bos saya. Tapi kemudian ada satu orang, lihat ini, gak tahu benar apa enggak. Dia pergi polisi, dia bilang aku dapat ini dari dalam sini. Polisi waktu datang lihat ini, polisi bilang, kayaknya guyonan juga ini. Ini enggak sungguhan ini, kayaknya guyonan. Tapi polisi tidak mau risiko. Dia masuk ke dalam dan tanya kepada manajer yang bertugas. Manajer yang bertugas kemudian memahami masalah ini. Orang itu dibukakan pintu dan orang itu bisa keluar. Puji Tuhan. Tapi dimulai dari mana semua ini? Dimulai dari ada orang peduli, ada kertas kecil yang ikut keluar. Yang berkata, tolong saya terjebak di dalam. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih. Kadang-kadang kepedulian kecil kita menyelamatkan orang. Betul? Itu sebabnya kita harus belajar dan membangun diri jadi orang peduli. Tidak mudah, sulit. Siapa bilang mudah? Tidak mudah. Tapi itulah yang Allah inginkan. Peduli pada orang sederhana. Yang kedua adalah kepedulian untuk membagi kebenaran Allah. Kita harus jadi orang yang peduli untuk membagi kebenaran firman pada orang lain. Kita lihat kepada Elia kembali, karena tadi janda itu bilang, aku cuma punya tepung segenggam dan minyak beberapa saja, sedikit. Mau goreng tepung ini, dapat roti, makan dengan anakku, lalu kami akan mati karena nggak punya lagi. Ini orang sudah nggak punya pengharapan hidup. Sudah ada di titik paling rendah dalam kehidupannya, uang gak punya, makanan gak punya, kerjaan apalagi. Tabungan, jangan tanya, no. Sudah desperate, sudah sangat-sangat hilang pengharapan. Tapi lihat apa yang dikatakan Elia. Tetapi Elia berkata kepadanya, ayat 13-16. Janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel. Tepung dalam tempayan ini tidak akan habis dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Saat janda ini sudah desperate, hilang pengharapan hidup, putus asa, mau makan, kami mau makan dan mati. Pada titik yang seperti itu, Elia lihat orang yang sederhana ini. Elia kasih firman. Elia juga gak punya roti. Elia aja minta. Betul. Elia gak punya uang. Tadi sebelum ketemu janda dia makan minum dipelihara oleh burung. Tuhan kirim burung kasih makan pagi hari dan sore hari. Minumnya aja dari air sungai. Elia juga tidak punya apa-apa. Tapi ada satu yang Elia punya. Firman. Firman Tuhan yang bisa menolong. Bapak Ibu, sharing terbaik adalah memberikan firman Tuhan. Memberi yang terbaik di dalam hidup ini adalah firman. Karena firman itu menghidupkan. Amin. Apa yang saudara berikan pada orang lain bisa habis, bisa hilang, bisa rusak, bisa diambil orang. Tapi kalau engkau beri firman, itu kekal. Kalau firman itu masuk dalam hidup orang, itu kekal. Ini yang kita harus coba bagikan. Sharing terbaik adalah memberikan pengharapan. Manusia itu kalau sudah hilang pengharapan, dengar saya. Manusia kalau hilang pengharapan, hilang hidup.
Kenapa ada orang bunuh diri? Karena hilang pengharapan. Jangan pikir mudah hilang pengharapan. Orang kalau hilang pengharapan itu loyo, lumpuh. Dan orang ini hanya maunya satu, mati. Jadi kalau saudara baca di koran, media sosial, heran, putus pacar aja pakai bunuh diri. Apa-apaan sih? Karena kita nggak ngerti itu namanya. Orang itu putus pengharapan. Dan dia tidak bisa terima itu. Hanya maunya satu, mati. Kenapa ada orang itu kalah saham terjun dari lantai 50 ke 40, mati ke bawah? Karena hilang pengharapan untuk bisa menghasilkan segitu banyak, kembalikan uang orang lain. Betul nggak? Jadi hilang pengharapan itu bahaya. Tetapi berbahagialah kita kalau kita bisa membagikan pengharapan dan memberi pengharapan. Memberi kata-kata positif, mengangkat semangat orang. Jiwa yang lesu dengar saudara bangkit kembali. Itu indah. Memberi itu tidak selalu sifatnya itu materi, makanan, atau apa yang bisa dipakai, dipegang. Tapi memberikan kepada orang pengharapan itu baik. Sharing terbaik adalah memberikan keselamatan hidup. Itu yang paling indah. Sehebat-hebatnya manusia bisa memberi kepada manusia yang lain, paling hebat adalah memberikan kepada dia jalan kebenaran menuju hidup yang sesungguhnya. Amin Bapak Ibu. Bahwa kita bisa menolong orang lihat kebenaran, menolong orang melihat kehidupan kekal itu, menolong orang ketemu Kristus, itu sesuatu yang sangat-sangat indah. Sharing terbaik. Sharing terbaik daripada Allah Bapa di surga adalah memberikan Yesus kepada saudara. Itu sharing terbaik. Sharing terbaik Yesus adalah memberikan nyawanya di atas kayu salib. Bagi saudara dan saya. Sharing terbaik Roh Kudus adalah roh yang begitu suci dan kudus mau tinggal dalam diri saudara dan saya. Itu sharing terbaik. Mari dalam hidup saudara dan saya ingat. Uang itu penting memang. Gak ada uang, gak bisa gerak zaman sekarang. Tapi ingat, di atas semuanya, hidup kekal jauh lebih penting. Apa gunanya seseorang mendapatkan seluruh harta dunia, tapi jiwanya binasa? Keluar dari mulut Yesus. Jadi uang satu dunia dikumpulkan. Dari zaman dahulu abad pertama sampai abad 21. Dikasihkan kepada saudara. Tapi kalau saudara tidak kenal Yesus, Yesus bilang percuma, apa gunanya semua itu? Artinya nilai hidup kekal jauh lebih penting daripada segala materi di dunia ini. Dan kita harus hati-hati supaya kita bisa punya hidup yang kekal. Dan jangan tukar hidup kekal dengan apapun yang lain dalam dunia ini. Tidak sebanding. Jangan pernah tukar. Saya membaca kisah mengenai seorang pendeta bernama Ed Salmon. Ed Salmon yang satu kali waktu di dalam hidupnya dia naik mobil dan seorang pengemis gembel, homeless, tidak punya rumah, ketok kaca mobilnya, minta uang. Entah dia nggak ada uang kecil atau apa, dia sedang mau ke airport katanya. Dia bilang, dia buka pintu kaca jendelanya, dia bilang, maaf ya, dia lihat orangnya, dia maaf ya, saya sungguh-sungguh nggak pegang uang saat ini. Orang Amerika itu pegangnya kredit card. Saya nggak pegang uang saat ini, tapi nanti kamu pergi ke jalan ini, istri saya akan tolong kamu. Orang itu lihat kepada pendeta Ed Salmon, dia jawab satu kalimat yang penting. Dia cuma bilang begini,
makasih ya udah mau melihat aku. Kenapa? Karena gembel itu kalau kita lewat kadang-kadang kita nggak lihat. Pengemis lewat di depan kita nggak lihat, kayak bayangan aja lewat. Berapa banyak kita lakukan itu? Betul. Orang sederhana lewat di depan kita tuh heran, lewat 10 orang nggak kelihatan. Tadi ada 10 orang gembel lewat di depanmu. Nggak ada, aku cuma lihat ada Mercy lewat. Loh, Mercy lewat ketok 10 orang gembel lewat nggak kelihatan. Nah, mari latih mata kita jadi lebih peduli. Amin Bapak Ibu. Sulit memang, saya katakan sulit. Tapi ini perlu. Orang itu berkata, makasih loh udah mau melihat aku. Karena dia merasakan meminta-minta di pinggir jalan. Orang itu mau kasih uang tapi gak mau lihat wajahnya. Cuma dilewatin aja. Ini kok ada orang ya buka kaca dan mau lihat wajah saya. Itu aja buat dia udah baik sekali. Mari kita belajar dalam hidup. Semakin menjadi orang yang mau peduli satu dengan yang lain. Itu penting. Yang ketiga kita lihat apa yang diajarkan Alkitab. Yaitu adalah kepedulian untuk membagi iman yang teguh. Apa ini Pak? Yaitu kepedulian untuk hidup jadi teladan. Mari baca ayatnya 17-24. Jadi Elia itu Bapak Ibu hidup dengan janda ini, dikasih makan oleh janda ini yang tiap hari dapat mujizat, tepung gak habis, minyak gak habis. Tapi pada satu kali waktu anaknya mati. Jadi kemudian janda ini ngomel sama dia, kamu ini bawa sial ke rumahku. Kok anakku diam-diam mati? Mari kita baca. Sesudah itu anak dari perempuan pemilik rumah itu jatuh sakit dan sakitnya itu sangat keras sampai tidak ada nafasnya lagi. Orang kalau nggak ada nafasnya lagi itu artinya apa? Kata perempuan itu kepada Elia, apakah maksudmu datang kemari ya abdi Allah? Singgahkah engkau kepadaku untuk mengingatkan kesalahanku dan untuk menyebabkan anakku mati? Kamu bikin sial aja ke sini, bikin anakku mati. Kata Elia kepadanya, berikanlah anakmu itu kepadaku. Elia mengambilnya dari pangkuan perempuan itu dan membawanya naik ke kamarnya di atas dan membaringkan anak itu di tempat tidurnya. Sesudah itu ia berseru kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan Allahku, apakah engkau menimpakan kemalangan atas janda ini juga yang menerima aku sebagai penumpang dengan membunuh anaknya? Lalu ia mengunjurkan badannya di atas anak itu 3 kali dan berseru kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan Allahku, pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya. Tuhan mendengarkan permintaan Elia itu dan nyawa anak itu pulang ke dalam tubuhnya sehingga ia hidup kembali. Elia mengambil anak itu, ia membawanya turun dari kamar atas ke dalam rumah dan memberikannya kepada ibunya. Kata Elia, ini anakmu, ia sudah hidup. Kemudian kata perempuan itu kepada Elia, sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar. Apa yang terjadi? Waktu ibu ini nangis, memangku anaknya yang mati, Elia ambil anak itu. Udah mangku itu sambil ngomel, sambil marah. Kamu kesini cuma bawa sial, anakku jadi mati. Kau bawa kemalangan dalam rumah ini. Udah dikasih makan, gak taunya bawa sial anak mati. Untung Elia itu baik ya. Kalau dia keluar aja dari rumah, banting pintu pergi, ya tetap mati anak ini. Elia gak demikian. Elia ambil anak itu, bawa naik ke loteng. Lalu dia berdoa, mengunjurkan itu artinya anaknya ditelentangkan. Lalu dia itu seperti memberikan nafas buatan, ada di atas anak itu 3 kali. Lalu doa sama Tuhan, kembalikan nyawa anak ini. Tuhan dengar dia. Lalu anak ini sudah hidup, dibawa turun.
lalu diberikan kepada ibunya. Ini anakmu, ia sudah hidup. Hanya itu kata-katanya, gak nambah lain. Makanya lu jangan macam-macam lu ngomongin hamba Tuhan ya. Sembarangan hidup lu, gak ada. Ngomong macam-macam. Rendah hati orang ini, ya udah ini anakmu, sudah hidup. Disitulah sang janda itu belajar iman daripada Elia. Dari situlah sang janda belajar kerohanian daripada Elia. Dia belajar betapa sungguh Elia itu orang yang sangat-sangat rohani, abdi Allah. Peduli itu artinya mengizinkan orang memahami iman saudara. Itu namanya peduli. Tidak disembunyikan iman saudara. Berani terang-terangan berkata saya Kristen. Mungkin kita beda, it's okay tapi saya Kristen. Amin. Kalau ditanya minggu kemana? Nggak nyelimur jauh-jauh. Ngomong macam-macam karena nggak berani bilang Kristen dan ke gereja. Minggu kemana? Mana? Minggu kemana? Fitness. Habis fitness kemana? Enggak. Oh kerja karepmu ya. Enggak berani. Saya Kristen, saya ke gereja. Harusnya ditambah satu. Mau ikut? Gitu. Saya Kristen, saya ke gereja. Mau ikut? Dapat jiwa udah. Amin Bapak Ibu. Betapa sulitnya. Sebab kita tuh loh gampang ngajak orang makan rujak. Gampang banget ngajak orang makan bakso. Bener. Kita gampang ngajak orang holiday. Kita gampang ngajak orang ke mall. Kenapa sih kalau ngajak ke gereja yang jauh lebih baik kok sulit? Kok berat sih mulutnya? Ayo. Bener gak? Kalau kita enggak berat, ruangan ini sudah gak cukup. Makanya saudara, tahun depan harus bawa jiwa. Dimulai dengan tahun ini bawa 1. Tahun depan bawa 2. Oh itu nanti saya yang kelabakan nyiapin tempatnya buat saudara dan semua. Amin Bapak Ibu. Saya Kristen, saya ke gereja, mau ikut. Nah enak kan? Oh saya gak bisa, tak jemput. Enak kan? Udah dapat jiwa. Gak usah belajar teologi macam-macam saudara. Itu aja. Kalau sudah sampai di sini nanti urusannya gembala dan urusannya Tuhan. Bagaimana kita memberikan kepadanya kebenaran firman. Peduli artinya mengizinkan orang memahami Allah saudara. Itu namanya peduli. Karena dia bisa saja janda ini bilang, oh Tuhan tuh jahat. Karena saudara lihat, kemungkinan besar memang janda ini pernah berbuat salah dalam hidupnya. Kemungkinan besar. Karena dia pernah mengatakan, apakah engkau datang untuk mengingatkan kesalahanku dan untuk menyebabkan anakku mati. Mengingatkan kesalahanku. Wanita ini ada dalam satu trauma. Entah apa itu. Dosa di masa lalu wanita ini. Dosa di masa lalu janda ini. Entah apa itu. Yang mungkin masih terus menuduh dia. Waktu lihat anaknya mati, pasti Tuhan tuh lah kejam. Bales nih, anakku mati. Makanya dibilang, apakah engkau datang untuk mengingatkan akan kesalahanku dan untuk menyebabkan anakku mati. Tapi disitulah dia, waktu anaknya hidup, dia memuji akan Allah yang disembah oleh Elia. Peduli artinya mengizinkan orang memahami pengajaran saudara. Sharing apa yang saudara percaya. Sharing dan berikan kepada orang apa yang menjadi iman saudara. Kalau orang bertanya, kenapa sih kok gak bosan-bosan ke gereja tiap minggu? Jelaskan dengan baik. Jangan cuma dijawab, saya nanya, hobi aku ancan ke gereja, hobi. Bukan itu jawabnya. Berikan penjelasan yang baik. Kenapa sih kau harus baca Alkitab? Kenapa sih kau harus percaya Yesus? Ya jangan dijawab seenaknya. Dari keturunan memang gitu aku. Itu namanya bukan menjawab. Ya menjawab tapi tidak menjawab. Berikan alasan yang benar secara firman. Izinkan orang diberkati lewat teladan.
lewat kerohanian saudara, iman saudara. Izinkan orang mengalami itu semua lewat apa saudara? Lewat doa saudara. Saudara tahu, tidak akan ada mujizat dalam rumah janda itu kalau Elia tidak berdoa. Anak itu akan tetap mati, tidak akan pernah bangkit. Tetapi karena Elia berdoa, yang memang merupakan karunia-Nya, hidupnya dengan Tuhan, minta mujizat anak ini sembuh, hidup kembali. Itu sebabnya di dalam hidup saudara dan saya, kita harus menjadi orang yang bisa menjadi berkat bagi orang lain. Baru-baru ini, beberapa hari yang lalu, saya lihat video mengenai robot. Semakin maju manusia itu bikin robot. Zaman dahulu robot itu kotak-kotak begitu kan. Kayak orang yang naik ke bulan itu, pakaiannya kotak-kotak, cuma kepalanya bulat. Zaman sekarang robot itu sudah seperti wanita benar. Kasih baju benar. Robot yang baru saya lihat di video saya, yang saya dapatkan di media sosial, itu sebuah robot yang bisa senyum. Robot itu tidak bisa senyum, harusnya. Kemajuan manusia, robot bisa tersenyum. Bisa ketipin mata. Bisa naikkan alis. Hebat nih robot sekarang. Zaman sekarang manusia tambah pinter. Robot yang barusan saya lihat ini di interview, di televisi, diwawancara, dikasih mikrofon, ngobrol. Robot ini bisa mikir dan bisa menyusun kata-katanya. Bagaimana? Tahukah Anda bahwa Anda ini sedang ada dalam show apa? Ini lagi talk show. Talk show apa ini? Dia bisa ngomong. Oh, saya sedang ada di dalam morning show. Morning Britannica, dari Inggris. Wah, hebat. Lalu kemudian ditanya, bagaimana pandanganmu mengenai Amerika, Inggris? Bisa ngomong saudara. Itu robot bisa mikir sendiri ngomong. Ini udaranya bagus, ini begini, oh, masyarakatnya baik-baik semua. Hebat loh saudara, robot bisa ngomong kayak gitu. Kemudian ditanya, partnermu gimana? Kalau kamu punya partner, kamu mau punya partner kayak apa? Saya punya partner itu partner yang harus baik, orangnya ramah, orangnya pandai, bisa ngomong loh. Cita-citamu dalam hidup gimana? Ya saya ingin seperti yang lain lah. Saya juga ingin bisa bekerja dengan baik, bisa punya keluarga. Asik banget ini. Ini robot bisa diinterview saudara, keren. Keren. Mungkin besok-besok tambah hari tambah maju. Lalu dibuatlah robot pendeta. Tidak perlu lagi Pak Hani. Ini yang khotbah robot. Hafal ayatnya lebih hebat dari saya. Bicaranya mungkin jauh lebih canggih dari saya. Doanya lebih gimana gitu kata-katanya. Ingat baik-baik, tetap aja itu robot. Amin Bapak Ibu. Tetap aja itu robot. Jangan bangga. Manusia bangga bisa bikin robot. Allah lebih bangga bisa menciptakan saudara. Oleh sebab itu kita harus bangga. Punya Allah menciptakan kita sempurna. Robot itu kan imitasinya manusia Bapak Ibu. Robot bisa menyanyi. Tapi itu semua keluar dari mesin. Tapi hanya kita bisa menyanyi keluar dari hati. Amin Bapak Ibu. Robot itu disuruh apa aja akan nurut. Nurut karena itu perintah. Tapi nurutnya dari mesin. Kalau kita nurutnya dari hati. Taatnya dari hati. Satu hal yang paling penting, bagikan kasih itu kepada sesama kita. Biarlah orang belajar hidup saudara, kerohanian saudara. Jadi teladan. Tidak mudah. Siapa bilang mudah? Kita jatuh bangun. Tapi boleh tetap harus belajar untuk jadi teladan. 3 hal ini sangat penting. Peduli pada orang-orang yang sederhana. Belajar untuk juga peduli membagi kebenaran firman Tuhan dalam hidup.
peduli untuk juga supaya kita membagi iman yang teguh. Menjadi contoh hidup, suratan hidup. Orang membaca saudara dan saya. Karena orang luar tidak pernah baca Alkitab. Tapi dia baca hidup saudara dan saya. Semoga yang dibaca itu cocok dengan apa yang tertulis dalam firman. Mari bangun diri saudara dan saya menjadi orang lebih peduli satu dengan yang lain. Tuhan Yesus berkati kita. Amin.